wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Pagi. Tidak kenapa kalau nggak pagi? Pilek, batuk. Jadi kemarin belajar tentang apa? Bisnis, perusahaan, menjalankan bentuk dari usahanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran tentang hari ini ada siapa juga berangkat? Ya, tidak hadir. Oke, ya, oke, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kelas bisa memimpin berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Tentang siklus akuntansi perusahaan besar. Bagian apa? Itu di ada apa ini? Satu yaitu cek ini nota. Oke, jadi cek atau nota itu merupakan salah satu bentuk atau dokumen dari perusahaan. Jadi kita hari ini akan mempelajari mengenai bentuk transaksi dari perusahaan atau yang dinamakan dengan dokumen perusahaan atau yang disebut dengan bukti transaksi. Nah, apapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah pembelajaran selesai ke sana dengan model skala ini diharapkan kalian dapat menjelaskan siklus akuntansi perusahaan besar dan dokumen transaksi yang ada di dalam perusahaan dengan jelas. Nah, mengapa kalian harus mempelajari siklus perusahaan besar dan dokumen transaksi perusahaan? Kalian tahu? Kenapa? Tidak ada tahu? Tidak ada. Kalian kan di jurusan akuntansi ya? Ya, berarti kalian itu harus mempelajari mengenai siklus perusahaan besar dan dokumen transaksi perusahaan dikarenakan ketika kalian nanti menjadi teknisi akuntan, kalian itu tentu saja harus mengetahui alur-alur transaksi dan bagaimana siklus akuntansi baik itu di perusahaan jasa, perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur. Nah, mengapa kita juga harus mempelajari mengenai dokumen transaksi perusahaan? Karena dokumen transaksi perusahaan itu merupakan landasan utama, jadi dasar utama ketika kalian akan menganalisis suatu transaksi atau nantinya membuat laporan keuangan. Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Jadi sudah jelas mengapa kalian harus mempelajari siklus perusahaan dasar dan dokumen transaksi perusahaan. Jelas? Sudah? Sudah? Oke, sudah ya. Nah, ini adalah sebuah kasus yang dinamakan komplain Pak Budi. Ada yang mau bacakan nggak? Kalau tidak ada, saya ada? Ada? Gimana dia? Jadi ini ada kasus komplain Pak Budi. Intinya Pak Budi ini dia sudah melakukan kontrak, tapi tidak tertulis sehingga ketika Pak Budi ingin mengajukan utang, dia itu nggak bisa. Nah, dari kasus ini perusahaan itu mengalami masalah apa aja? Apa aja? Budi bisa menjawab? Di sini sudah tertulis, namun saat saya tidak membuat kontrak tertulis dan ya. Jadi kasus utama dari perusahaan Moist Space itu setelahnya tidak membuat kontrak tertulis dan tidak memberikan bukti pembayaran. Di mana kontrak tertulis dan bukti pembayaran itu harus ada karena bukti pembayaran itu menjadi salah satu bukti sah ketika perusahaan tersebut telah melaksanakan sebuah transaksi. Nah, ketika tidak ada bukti pembayaran atau kontrak tertulis itu nanti tidak bisa dianggap bahwasanya perusahaan tersebut melakukan transaksi. Nah, Pak Budi kan sudah melakukan transaksi, tapi tidak kata juga itu menjadi masalah yang sangat urgent di Moist Space. Nah, kira-kira ketika kalian menjadi manajer Moist Space, apa yang akan kalian lakukan ketika menghadapi masalah ini? Coba bayangkan ketika kalian menjadi manajer Moist Space. Bagaimana? Kasih mau jawab?
dia menjadi manajemen space, dia akan mengerjakan pemelayanan. Jadi nasabah atau layanannya dari Pak gitu ya. Nanti masalahnya apa, terus dievaluasi. Nah, evaluasinya itu closing space, membuat kontrak space dan mulai melakukan bukti pembayaran gitu ya. Itu ya, ya. Oke, itu bagus. Kasih tepuk tangan buat Alwi. Oke, di sini ada siklus akuntansi perusahaan besar. Di mana itu ada 3 siklus. Yang pertama ada siklus apa? Dana. Yang kedua, yang isi saran. Yang ketiga, Bantu Mbak. Bayar 3 juta toh, tapi ada potongannya 2%. Gitu. ini mau membacakan jawaban nomor 1. Dicek jawabannya semua nomor 1 sudah sama atau belum ya? Oke. Ada pada 5. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu siklus akuntansi perusahaan jasa itu dari 3 tahap, yaitu tahap pencatatan, tahap saran, dan tahap pelaporan. Nah, di tahap pencatatan itu ada analisis transaksi, dari analisis transaksi, jurnal, bursa, dan seterusnya. Dan analisis keabsahan dari bukti transaksi itu sangat penting karena akan mengurangi bagaimana perhitungan laporan akuntansi atau laporan keuangan perusahaan nantinya. Nah, tanpa adanya dokumen transaksi, proses akuntansi itu tidak dapat menghasilkan informasi keuangan yang ada, sehingga kolaborasi antar tim dan pemahaman standar akuntansi itu sangat diperlukan untuk menjaga integritas siklus. Jadi transaksi yang terdokumentasi dengan baik itu sama dengan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pembelajaran pada hari ini kehidupan kita akan melanjutkan penugasan bukti transaksi dan akan dilanjutkan mengenai jurnal umum. Jurnal umum itu lanjutan dari analisis bukti transaksi, masih dalam tahapan pencatatan. Karena tidak ada pertanyaan, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini alangkah baiknya ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari saya. Salah dalam betul kata maupun bertingkah laku mohon dimaafkan. Tetap semangat untuk belajarnya, jangan lupa melakukan tugas dan beribadah, jangan lupa juga membantu orang tua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.